Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jara Ditya. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang definisi biaya dan pajak dibayar di muka. Beban dibayar di muka atau biaya dibayar di muka. Bagi banyak entitas, piutang usaha dan persediaan menunjukkan aktiva lancar utama yang masuk dalam laporan keuangan. Termasuk juga di kebanyakan laporan keuangan adalah akun yang disebut dengan aktiva lain atau other asset. Jika aktiva tersebut memberikan manfaat ekonomis selama kurang dari 1 tahun, maka diklasifikasikan sebagai aktiva lancar dan disebut beban dibayar di muka atau prepaid expense. Beban dibayar di muka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi. Dengan demikian, beban yang dibayar di muka bukanlah merupakan beban seluruhnya pada periode tersebut, melainkan sebagai aktiva lancar. Pada akhir periode, barulah dihitung berapa besar beban yang telah dipakai dan sisanya tetap merupakan aktiva lancar. Pencatatan beban yang dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu beban dibayar di muka terlebih dahulu dicatat sebagai aktiva dan beban dibayar di muka dicatat terlebih dahulu sebagai beban. Yang kedua, tentang pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun atau di akhir bulan untuk PPN. Tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka antara lain untuk memeriksa apakah terdapat internal pest control. Terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas biaya berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya adalah setiap pengeluaran untuk biaya diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Setiap pengeluaran untuk biaya didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap, misal polis, asuransi, perjanjian sewa menyewa. Selanjutnya, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang tidak dibebankan sebagai biaya tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Dimaksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian expired sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Prosedur pemeriksaan untuk compliance test. 1. Evaluasi internal kontrol atas pajak yang dibayar di muka. Dalam hal ini, internal control questionnaire yang dipergunakan tercangkup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan bank. Apakah setiap pembayaran yang menyangkut pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti sah dan lengkap? Apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Apakah bukti setoran pajak, faktur pajak, masukan, bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga dan file dengan baik dan rapi? Apakah lease agreement, insurance, police di-file dengan baik, di-file dengan baik dan rapi? Lakukan tes transaksi atas biaya dan pajak dibayar di muka yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Prosedur analisis substantif. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance per tanggal neraca. Cek mathematical accuracy. Cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal neraca dengan saldo buku besar. Cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut, apakah polis asuransi, dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. T-up total yang dibebankan sebagai biaya transaksi ke buku besar biaya asuransi.
Periksa apakah nilai pertanggungan cukup atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Selanjutnya tentang prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising pertanggal neraca, cek voting, dan cocokkanlah saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian dan bukti pembelian. Periksa kebenaran pembebanan ke biaya. Untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock of name atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Yang pertama, minta rincian prepaid tax per tanggal neraca. Rincian bisa per jenis pajak atau dicampur. Cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh badan. Untuk pajak pertambahan nilai, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT massa. Selanjutnya tentang contoh kasus dari pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Di sini tentang biaya seragam mempengaruhi berkurangnya pajak penghasilan perusahaan, sedangkan aturan perpajakan biaya seragam menimbulkan perbedaan penafsiran. Wajib pajak dalam pemeriksaan disebabkan aturan yang tidak tegas. Penelitian ini membahas perlakuan biaya seragam pada putusan peninjauan kembali nomor 1710 BPK PJK 2016 yang berasal dari hasil pemeriksaan pajak berupa surat ketetapan pajak kurang bayar SPT Badan tahun 2006 PT Semarang Autocom Manufacturing Indonesia. Dan di antara koreksi pemeriksaan adalah biaya pemakaian seragam pegawai sebagai pengurang penghasilan bruto. Dan terdapat koreksi tersebut, wajib pajak tidak menyetujuinya dan melakukan upaya hukum berupa pengajuan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak. Namun hasilnya ditolak, melakukan upaya banding ke pengadilan pajak dengan hasil memenangkan wajib pajak. Namun, pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan hasil memenangkan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur berdasarkan aturan perpajakan, aturan akuntansi, pendapat ahli, aturan Departemen Tenaga Kerja, dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya seragam pegawai sebagai pengurang penghasilan bruto. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.